Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang tanpa henti setiap saat, setiap waktu kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang saling mencintai, kehidupan yang harmonis, kebutuhan yang senantiasa tercukupi. Maka sudah selayaknya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kala seringkali kita lupa atas segala nikmat, bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menyadari bahwa sungguhnya kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan kita cenderung menyalahkan saat kita menghadapi suatu kondisi di mana kondisi tersebut kurang bersahabat dengan keinginan kita. Teman-teman yang berbahagia dimanapun berada, sudah cukup lama kita semua terkungkung di dalam rumah, di dalam lingkup keluarga, dengan harapan meminimalisir penularan wabah virus corona. Namun pada akhirnya masyarakat sudah mulai bosan hidup di rumah, tidak bisa beraktivitas sebagaimana sebelumnya, sehingga akhirnya pemerintah menerapkan kehidupan baru, kehidupan normal yang baru, yang menekankan masyarakat untuk senantiasa membudayakan protokol kesehatan untuk dirinya sendiri maupun orang lain dimanapun berada. Tentu tidak instan untuk menjalankan itu semua, banyak pertentangan dan semacamnya. Ya, mudah-mudahan semuanya segera berakhir. Oke, itu hanya pengantar dari saya. Teman-teman yang sudah berlibur mungkin sudah mulai kembali dengan sibuknya tugas-tugas online, karena memang perkuliahan ataupun pembelajaran di sekolah dilakukan dengan daring. Salam hormat, salam takdim saya untuk para kiai, gus, bapak ibu dosen, bunyai, guru-guru saya semuanya. Mohon doa selalu, mudah-mudahan senantiasa diberikan semangat untuk senantiasa belajar, dan seterusnya diberikan kemudahan dalam segala urusan. Untuk adik-adik mahasiswa saya di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi, jangan lupa jaga kesehatan, karena sebentar lagi kalian akan kembali ke pondok pesantren tercinta untuk kembali belajar ilmu Allah, belajar segala macam ilmu yang ada di pondok pesantren yang kita cintai. Jadi jaga kesehatan, jangan sampai kembali ke pondok dalam keadaan sakit yang tentu akan mempersulit kalian sendiri. Mudah-mudahan kita segera bisa berjumpa kembali di kelas perkuliahan untuk belajar bersama, mengkaji ayat-ayat Allah yang bukan ayat qauliyah tapi ayat kauniyah, sehingga apapun ilmu yang kita pelajari, kita juga bisa senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, khususnya untuk saya pribadi dan adik-adik saya yang sedang menempuh dunia pendidikan, keberangkatan kita ke sekolah, ke pondok pesantren tentu melahirkan harapan besar pada kedua orang tua kita, pada keluarga kita, pada tetangga kita, pada masyarakat kita, bahkan bangsa kita,
Kenapa demikian? Karena keberangkatan kita menuntut ilmu diharapkan menjadi anak yang memiliki pengetahuan yang luas, berbudi yang luhur, berakhlak yang mulia, dan kelak bisa mengamalkan ilmunya ketika kembali ke kampung masing-masing atau dimanapun kelak kita mengabdi. Saya teringat ketika masih usia sekolah dulu, di mana orang tua, tetangga, keluarga sering berpesan. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, tirulah padi, jangan meniru pakis. Ketika saya bertanya lebih lanjut, kenapa diminta meniru padi kok tidak meniru pakis? Ternyata pakis ini mungkin pakis ini sejenis sayuran. Ketika semakin tua, semakin berisi, dia semakin berdiri. Yang awal mulanya nunduk mungkin bentuknya, ketika dia semakin berdiri. Memang ini karakter dari tanaman, tapi ketika ini dikaitkan dengan sikap, maka tentu akan sangat bertentangan, dimana seharusnya ketika usia kita semakin tua, ilmu kita semakin banyak, maka harusnya kita semakin menunduk, semakin tawadhu. Kenapa? Ada ular guys bawah. Maaf terganggu. Ada ular ini ular tidak berbisa, jadi ada sponsor sebentar. Ada ular ini dia. Ular. Ada ular. Kita usahakan biarkan ke bawah. Nah, itu dia ularnya. Sponsor dulu. Oke, ularnya sudah masuk. Itu ular tidak berbisa. Oke, ularnya sudah masuk. Oke, sekalian sponsor di kondesis padi. Oke, ada ular. Oke, kita lanjutkan. Oke. Wah, posisinya agak berubah. Lagi kayunya sebentar. Oke, posisinya agak berubah. Oke. Nah, jadi pakis itu demikian sifatnya. Semakin tua, semakin berisi, dia akan semakin berdiri. Tentu ini sangat tidak diinginkan oleh sahabat kita, orang tua kita. Harapannya ketika anaknya semakin tua, semakin berisi, semakin berilmu, maka dia semakin menunduk, semakin tawadhu. Bahkan dalam percakapan, syaitan ketika menghadap Allah ingin menggoda anak cucu Adam, dia minta izin kepada Allah, ya Allah, saya ingin menggoda anak cucu Adam. Adam bersuara anak cucunya. Silahkan, kata Allah. Dari mana kamu akan menggoda? Setan menjawab, dari arah kanan, dari kiri, depan dan belakang. Itu saja, kata Allah. Setan menjawab, iya. Lalu Allah mengatakan, oke, kamu tidak boleh menggoda dari selain itu. Lalu Allah berfirman kepada setan, saya bisa menjaga Adam dan anak cucunya dari arah bawah dan arah atas. Nah, dalam salah satu pengajian Gus Baha, yang dimaksud atas yakni orang yang selalu ingat kepada Allah, sedangkan dari bawah orang yang selalu nunduk, orang yang selalu tawadhu. Nah, dari dua hal ini kita akan selamat dari godaan setan. Nah, oleh sebab itu diharapkan orang yang semakin berilmu hendaknya semakin menunduk, bukan semakin congkak. Bahkan dalam surat Luqman dikisahkan Luqman mendidik putra-putrinya agar berjalan di muka bumi tidak dengan congkak, menunduk. Ketika bertemu sahabat, jangan-jangan karena kita sudah sekolah lama, merasa pintar, lalu kita sombong. Nah, itu
itu tidak baik. Kita harus tetap tawadhu. Oleh sebab itu orang tua kita, bagian masyarakat banyak mengistilahkan jadilah seperti padi. Kenapa? Tanaman padi ketika semakin tua, semakin berisi, isinya semakin tua, maka tanda padi yang berisi dia akan menunduk. Berbeda dengan yang padi yang tidak berisi, dia tetap akan tegak, seakan-akan melambaikan tangan, menantang. Nah, jika kita sudah berilmu, berisi, maka hendaknya menunduk seperti halnya padi. Oleh sebab itu sering di kampung, jadilah seperti padi. Kalau melihat padi, ketika padi sudah mulai menguning lalu menunduk, bukan hanya orang yang memiliki padi tersebut yang merasa bahagia, bahkan orang yang lewat itu merasakan suasana yang tentram di persawahan itu, ikut bersyukur, alhamdulillah padinya bagus. Itu mendatangkan kebahagiaan. Nah, demikian dengan kehidupan kita. Siapapun kita, tetangga kita, ketika kita melihat sahabat atau tetangga kita yang semakin berilmu, namun dia juga semakin tawadhu, tidak sombong dengan ilmunya, tentu lingkungan di sekitarnya akan merasa nyaman. Kita sebagai sahabatnya akan merasa senang. Bahkan kita akan menjadikan inspirasi, menceritakan kepada orang-orang yang bersinggungan dengan kita. Kita melihat, coba lihat si ini, dia luar biasa, pendidikannya selesai dengan cemerlang, ilmunya yang segudang tidak membuatkan dia congkak, tidak menjadikan dia takabur, tidak menjadikan dia sombong, tapi membuat dia semakin tawadhu. Nah, tentu ini sangat menginspirasi untuk kita semua. Oleh sebab itu kita diminta meniru bagaimana padi. Semakin tua, semakin berisi, dia akan semakin menunduk. Demikian dengan kita, jangan semakin tua semakin sombong. Padahal semakin tua tentu jatah hidup kita, jatah usia kita akan semakin akan semakin sedikit, dan kita tidak akan tahu kapan kematian itu akan datang menjemput kita. Oke teman-teman, pengikut fanspage Muhammad Taifuddin Az-Zarnuji dimanapun sampean jenengan berada, padi tentu tidak asal tanam. Yang pertama, sudah pasti akan mencari bibit yang bagus, akan mencari bibit yang unggul. Setelah menemukan bibit, maka dia akan diproses, direndam, dijaga, ditanam, ya dibulir-bulir, lalu nanti cuk katanya orang Kangean, diambil lagi, ditanam lagi, jadi sekelompok. Ini bukan proses yang instan, tapi butuh waktu. Ketika ditanam lalu dipantau kembali, diberikan nutrisi, dijaga dari hama dan semacamnya, sampai akhirnya tibalah padi mulai berbuah, semakin menguning dan akhirnya panen. Tentu ini bisa menjadikan pelajaran kepada kita kalau kita mau mentadabburi, mentafakuri apa pesan yang ada di dalamnya. Dalam surah Al-Imran ada ayat alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi dalam keadaan apapun hendaknya kita mentafakuri semua ciptaan Allah, karena disitulah ayat-ayat kauniyah. Kalau kita bisa mempelajarinya, maka kita akan banyak mendapatkan hikmah-hikmah kehidupan. Seperti halnya padi, mulai dari pemilihan benih. Oleh sebab itu kenapa Islam mengajarkan bagaimana seorang muslim laki-laki ataupun seorang muslimah menentukan pasangannya. Tentu ini sudah proses memilih benih, jangan sampai tersalah. Ada kriteria-kriteria, silahkan dengan pelajari apa kriterianya. Setelah menemukan kriteria, diharapkan dari pasangan ini akan melahirkan bibit yang baik, bibit yang
unggul. Nah, saat proses reproduksi di sini terjadi persaingan, dan tentu yang tidak unggul tidak akan pernah memenangkan. Jadi ketika dulu saya melakukan praktikum mengamati bagaimana bentuk-bentuk sperma, gerakannya, kelincahannya dan semacamnya, memang tidak sama, ada yang cacat, ada yang normal. Maka yang akan memenangkan pendampingan pasti sperma yang normal, yang akan membuahi sel telur pada rahim kaum wanita. Nah, tentu ini suatu kompetisi yang luar biasa. Maka dari sini akan lahir bibit-bibit yang unggul. Ketika kita lahir ke dunia, maka apa? Mulai kita diadhani, tujuannya agar kita tidak diganggu oleh makhluk halus, selayaknya hama pada padi yang akan menggorogoti, yang akan mengganggu diri kita, sehingga nanti kita dijauhkan dari jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, dengan diadani, selamatan, didoakan, harapannya akan menjadi bibit yang unggul. Ketika masuk usia dewasa, kita dididik, disekolahkan, dicarikan seorang guru, dan seterusnya. Nah, tidak lain yaitu tadi, agar kita benar-benar nanti berisi lalu kita menunduk. Bayangkan kalau padi misalkan tidak seimbang, tidak dirawat, mungkin dia akan bercampur baur dengan rumput, sehingga nanti padinya akan kalah. Nah, mungkin ketika kita tidak dijaga, disekolahkan sembarangan tanpa melihat siapa, bagaimana lingkungan kita, mungkin ya kita akan berisi, tapi itu tadi tidak seperti padi. Atau bisa jadi kita semakin tua tapi tidak berisi. Sehingga tidak salah ketika orang tua kita memilihkan teman, mendidik dan semacamnya. Juga tentu kita harus mendapatkan nutrisi seperti makan, asupan gizi yang cukup. Nah, Islam mengajarkan asupan gizi yang cukup itu ya harus sesuai, yakni tidak asal makan ini enak, ini lezat, gizinya tercukupi, tapi ada konsep halal dan haram dalam Islam. Apa yang kita makan ya harus yang halal. Lalu apakah semua yang halal kita makan sesuka kita? Tidak. Tapi ada ayat kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan, itu juga tidak baik. Nah, ketika semua itu kita langgar, maka tentu kita tidak akan mendapatkan nutrisi yang baik. Jadi bisa jadi kehidupan kita tidak sebagaimana yang diharapkan, tidak tawadu, mungkin senantiasa sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu dulu. Kita akan melihat padi-padi yang ada di sekitar sini sebelum nanti akhirnya saya akhiri. Oke, kita lihat padi-padi di sekitar sini. Oke. Ini desa di dusun Telaga Daja, desanya Angun-Angun, kecamatan Arjasa, Pulau Kangen. Ini sawah biasanya yang ini, batasnya ini. Nah, ini batasnya, ini batas sana, terus sana, motor sana, sana. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat karena baterai sudah lowbat. Akan kita lanjut nanti di pose yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.